Halo Sobat Homiki, kembali lagi ke review saya. Kali ini kita akan membahas mobil yang harusnya dibuat cantik tapi malah jadi terlihat agresif dan sporty, sehingga secara keseluruhan jadi terlihat ganteng. Baik, langsung saja, inilah BMW 2 Series Grand Coupe 2020. BMW 2 Series Grand Coupe adalah mobil garapan BMW yang dibuat lebih kecil dari kakak besarnya BMW X Series Grand Coupe dan 6 Series GT yang sudah masuk Indonesia tahun lalu. Mobil ini akan melawan Mercedes-Benz CLE yang sudah lebih dulu masuk Indonesia. Jadi seharusnya jika masuk Indonesia mestinya harganya akan di bawah 1 miliar. Mobil ini menggunakan basis yang sama dari BMW seri 1 hatchback yang sudah hadir di Eropa juga sebelumnya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah mobil ini lebih worth it daripada BMW seri 3 yang merupakan BMW paling laku di Indonesia? Dan seperti apa mobilnya? Tonton video ini sampai habis. Dimulai dari depan, langsung terpaku dengan grillnya yang membesar seperti ini. Kalau dibutuhkan udara ekstra untuk mesin, maka grill akan membuka sendiri sesuai kebutuhan. Sedangkan grill akan menutup jika mesin sudah tidak membutuhkan udara pendingin lagi. Fungsi dari Active Kidney Grill ini adalah dapat memberi udara jika dibutuhkan akan membuka. Dan untuk memaksimalkan aerodinamika, grill akan menutup. Di BMW M235i, grillnya seperti pada BMW Z4 yang reviewnya sudah ada. Linknya ada di atas. Sedangkan yang 2 series biasa, grillnya lurus horizontal ke bawah seperti ini. Lanjut ke lampunya, bentuknya tajam seperti ini dan sudah full LED standar mobil premium. Untuk bumper, tipe seri 2 biasa ada fog lamp. Sedangkan pada M235i dikasih lubang untuk rem agar aerodinamika semakin baik dan drag koefisien semakin rendah. Bagian tengahnya bolong membentuk efek wafer ditambah lagi dengan bonet yang melengkung untuk mengurangi hambatan angin. Lanjut ke samping, beberapa ada yang mengira ini tidak seperti BMW. Kenapa? Coba Anda perhatikan pada bagian pilar C-nya. Kalau pada BMW sedan biasanya, kaca pilar C-nya melengkung. Dan di 2 series ini tidak seperti itu. Sama di seri 6 dan seri 8 Grand Coupe juga. Mungkin agar kesan coupe-nya lebih terlihat dan mungkin juga BMW tidak mau menganggap ini sebagai sedan. Jadi dibuat berbeda agar menampilkan ciri khas BMW Grand Coupe. Selain itu, karena ini coupe, jadi pada bagian belakang membentuk garis lurus sampai ke pintu bagasi, yang biasanya headroom dari baris keduanya akan dikorbankan. Namun bagaimana di sini? Kita lihat saja pada saat masuk nanti. Ke belakang, tidak seperti di CLA yang tegas cantik, di seri 2 ini menampilkan kesan tegas sporty khas BMW. Malah jika dilihat dari belakang, di sini malah terlihat lebih cantik daripada BMW seri 3 sedan. Di atas ada antena model shark fin dan di model lampunya ini sudah menggambarkan ciri khas BMW zaman now yang lurus bergaris tegas dan kalau Anda melihat secara terbalik akan terlihat seperti pistol senapan. Di atas logo BMW-nya terdapat ductile yang enak dipandang. Lampu-lampunya sudah full LED dan dihubungkan dengan garis hitam yang memanjang dari kanan ke kiri secara tegas. Ada reflektor di bawah, lubang kecil untuk aerodinamika, dan ada 2 buah knalpot besar dikelilingi oleh aksen hitam di sekitar knalpot. Secara overall, keseluruhan desain dari mobil ini tidak banyak memperlihatkan cantiknya, tapi lebih ke gantengnya karena meskipun CLA punya garis tegas, namun CLA itu seksi dan cantik, kalau di seri 2 ini sporty dan laki. Tidak seperti di CLA, karena bagian belakang dari seri 2 ini tidak semulus CLA, maka handle pintunya tidak ditempatkan di logo seperti CLA. Namun pada tempat biasa untuk handle pintu bagasi pada umumnya. Secara ukuran, bagasi ini berkapasitas 430 liter, lebih kecil 30 liter dibandingkan CLE. Tapi baris keduanya bisa dilipat 40 banding 20 banding 40 agar bagasi semakin luas lagi. Bibir bagasinya cukup kecil, jadi memudahkan untuk memasukkan barang. Dan di bawah bagasinya ada penyimpanan ekstra dan tidak ada ban serepnya karena sudah run flat tire dan ada tire repair kitnya juga. Ada jaring di kedua sisi dan langsung saja kita masuk ke dalam. Saat membuka pintu mobil ini, terasa bedanya mobil ini dengan sebuah sedan karena memiliki kaca yang frameless yang membuat kesan sporty look jadi bagus.
Pada interior mobil ini, kita sudah familiar ya, secara sama saja dengan BMW kekinian lainnya. Namun memang desain interior dari BMW ini sangat user friendly sekali, dengan instrumen, head unit, tombol-tombol, dan kurang lebih masih sama dengan BMW model 2016 dahulu. Jadi cukup memudahkan untuk digunakan. Kita ke instrumen dulu. Instrumen pada BMW kekinian modelnya cukup unik karena takometernya bergerak berlawanan jarum jam seperti pada Rolls-Royce. Namun, pada Rolls-Royce itu menampilkan sisa tenaga yang dapat dikeluarkan. Kalau di sini hanya menampilkan RPM seperti biasa. Didesain seperti ini agar MID jadi nampak lebih besar. Lanjut ke head unit, dengan ukuran 10,25 inci, head unit iDrive-nya ini menampilkan fitur seperti navigasi satelit, radio, beberapa pengaturan kendaraan, dan masih banyak lagi. Akan kita lihat lebih detail lagi setelah mobilnya sudah masuk ke Indonesia secara resmi dan kita dapat mengetesnya dalam jangka panjang. Dan sama seperti CLA, dia juga bisa melakukan voice command dengan menyebutkan "Hi BMW". Turun ke AC, desainnya lebih simetris dan mirip-mirip dengan model BMW kekinian lainnya. Tuas transmisinya lebih kecil dari sebelumnya, fitur tombol-tombol kurang lebih masih sama dengan model sebelumnya, dan satu detail kecil, kalau pada BMW model 2016, pengaturan lampunya masih menggunakan bola putar. Kalau di sini sudah menggunakan tombol, jadi berkesan lebih minimalis lagi. Secara overall, desain dashboard mobil ini tampak lebih simpel dan lebih mudah untuk digunakan. Sama pada baris pertamanya ini, pada baris kedua juga menggunakan kaca frameless. Baris kedua dari mobil ini, kalau orang kesayangan Anda berpostur di atas 160 cm duduk di sini, sebaiknya Anda suruh naik taksi online saja. Karena atap landainya ini, headroom untuk postur orang Eropa meskipun masih ada sejari, namun memang ada sedikit effort untuk masuk ke dalam kabin. Sedangkan legroom masih cukup memadai. Tidak ada sunroof, tapi ada lampu kecil untuk row kedua. Lantas ada ventilasi AC, slot charger USB Type-C, lantas yang lebih menyiksa lagi untuk yang duduk di tengah. Karena seri 2 ini ada versi X-Drive, maka ada tunnel yang cukup besar memakan ruang. Jadi untuk baris kedua ini lebih baik diduduki oleh 2 orang saja. Selebihnya ada 2 cup holder di masing-masing pintu, ada ISOFIX sebagai standar, dan ada armrest yang absen di CLA. Sama seperti seri 1, X1, dan model-model mini lainnya, seri 2 juga menggunakan salah satu mesin FWD-nya BMW dengan kapasitas 1500 cc 3 silinder turbo bertenaga 140 HP dan torsi 220 Nm, disambungkan ke roda depan melalui transmisi 6-speed manual dan 7-speed automatic. Ada juga mesin diesel berkapasitas 2000 cc 4 silinder turbo dengan tenaga 190 HP dan torsi 400 Nm, sama seperti BMW seri 5 diesel juga. Namun ini FWD, disambungkan ke 2 roda depan melalui transmisi 8-speed otomatis. Ada juga mesin bensin 2000 cc 4 silinder turbo seperti pada Mini Cooper S kebanyakan, dengan tenaga 288 HP dan torsi 350 Nm, disambungkan ke roda depan juga melalui transmisi 8-speed otomatis. Serta untuk yang top of the line, M235i berkapasitas 2000 cc 4 silinder dengan tenaga 306 HP dan torsi 450 Nm, disalurkan ke 4 roda melalui transmisi 8-speed otomatis. Menurut perkiraan yang akan masuk Indonesia adalah mesin 1500 cc 3 silinder bertransmisi otomatis karena X1 juga menggunakan mesin yang sama. Kesimpulannya, mobil ini akan menarik jika masuk ke Indonesia karena desain BMW yang terkenal sporty dan dapat menjadi alternatif jika menurut Anda seri 6 terlalu besar ukurannya dan ingin terlihat stylish ala coupe 4 pintu. Namun apabila Anda ingin kepraktisan maksimal, Anda dapat mempertimbangkan BMW seri 3 Touring yang sudah masuk ke Indonesia, meskipun hanya ada 25 unit di Indonesia. Video ini hanya sebatas gambaran dan belum pasti apa informasi yang saya berikan akan masuk ke Indonesia dengan pastinya. Nanti kita akan lihat update terbaru setelah mobil ini masuk ke Indonesia. Jadi begitulah kesimpulan kami akan BMW seri 2 Grand Coupe. Kalau Anda suka dengan video ini, ungkapkan rasa suka Anda dengan menekan tombol like, komen di bawah dengan komentar, kritik, atau saran yang positif, share video ini agar orang lain dapat mendapat informasi dari mobil ini, dan jangan lupa subscribe ke channel Homiki TV, nyalakan loncengnya juga agar Anda dapat melihat informasi terbaru dari channel ini. Follow juga Instagram dan Facebook Homiki TV, dan terima kasih telah menonton.